Selasa 20 Januari, tim SAR telah menemukan 2 korban pesawat ATR 42500. Proses pencarian 8 korban lainnya terus dilakukan, meski tidaklah mudah bagi tim SAR gabungan. Kesaksian relawan yang menemukan salah satu korban menuturkan medan yang berat dan cuaca buruk terus membayangi proses pencarian. Dan kita simak laporan khas redaksi. Setelah melalui medan yang berat, 2 jenazah penumpang pesawat jatuh ATR 42 seri 400 akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan helikopter Dolphin milik Basarnas Makassar Rabu pagi. Jenazah pertama sebelumnya dievakuasi menggunakan jalur darat ke Lampeso, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan karena terjalnya medan di lokasi. Evakuasi dengan jalur udara dilakukan setelah kondisi cuaca memungkinkan hari ini. Kami kembali ke alhamdulillah cuaca hari ini mendukung untuk dilakukan evakuasi. Maka dari itu Dolphin dari Basarnas HR 3601 berangkat ke Lampeso. Setelah dievakuasi menggunakan helikopter pukul 7:59 WITA, jenazah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 8:18 WITA. 2 jenazah selanjutnya dibawa menggunakan ambulans Rumah Sakit Angkatan Udara Dodi Sarjito menuju Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. 2 jenazah akan dilakukan proses postmortem untuk mengungkap identitas korban. Perjalanan kedua jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42 seri 500 dari lokasi jatuhnya pesawat di Gunung Bulu Saraung tidaklah mudah. Jenazah harus dievakuasi menempuh medan yang berat karena tebing curam Gunung Bulu Saraung. Tidak hanya itu, evakuasi sempat terhambat karena cuaca buruk, guyuran hujan dan kabut yang terjadi Selasa pagi 20 Januari. Soal medan yang berat dalam proses evakuasi dibenarkan dengan kesaksian salah satu anggota tim SAR yang ikut terlibat, yakni Saipul Malik. Saipul Malik dalam wawancaranya di program Newsroom CNN Indonesia menuturkan lokasi jatuhnya pesawat sangat berat dan proses pencarian harus menyisir radius yang cukup luas. Memang sepanjang turun dari atas sampai ke bawah lereng itu berserakan serpihan-serpihan pesawat. Baik. Dan jaraknya dibilang berjauhan. Nah, ketika sekitar 200 meter turun, saya coba keluar dari agak melebar ke kanan untuk bisa medan. Saya coba telusuri setiap serpihan saya telusuri. Nah, pada saat di sekitar 300 meter ke bawah itu, saya lihat serpihan, kemudian ada semacam pohon-pohon besar yang patah, kemudian ada batu yang hancur. Nah, itu saya telusuri, ikut-ikut terus saya memutar ke lerengnya. Di pinggir jurang itu saya temukan jenazah yang kedua. Bicara soal apakah para korban kemungkinan ditemukan masih dalam keadaan hidup, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengungkapkan, meski kecil kemungkinan, harapan ini masih ada. Terkait dengan pergerakan yang dari smartphone, kita sudah dibantu oleh Polda Sulawesi Selatan dan yang bersangkutan sudah dimintai keterangan setelah dibuka bahwa ternyata rekaman itu di beberapa bulan yang lalu waktu korban masih di Jogja. Dan itu sudah diklirkan tadi pagi. Dari pihak keluarga juga sudah memahami. Dan kita juga memahami perasaan keluarga, makanya itu di-broadcast. Dalam kronologi yang disampaikan Kementerian Perhubungan, pesawat ATR seri 500 jatuh ketika melaksanakan penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar Sabtu 17 Januari. Pesawat naas membawa 10 orang, yakni 7 kru dan 3 penumpang yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pesawat yang jatuh dicarter oleh Kementerian KKP untuk melakukan pengawasan wilayah perairan Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.